Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik-baik. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irom Ilham SPD MA. Saya mediator bersertifikat dari Lembaga Dewan Sengketa Indonesia. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak semuanya yang telah bersedia untuk menyelesaikan persengketaan ini melalui jalur mediasi. Tapi biar kita bisa lebih akrab, biar kita bisa lebih kenal, saya mohonkan kepada para Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak pemohon. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nama saya Pak Yahya. Saya aktivitasnya kementerian dan sebagai PNS di salah satu pemerintah Kota Losmawe. Tepatnya di Losmawe di mananya Pak Yahya? Tepatnya di Pemko Losmawe Pak. Oh, baik, terima kasih. Kemudian untuk Bapak termohon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Harun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai bangunan sambil juga sebagai kebun di lahan juga yang tidak terlalu banyak. Jadi kadang kalau lagi ada job proyek kita ikut proyek, kalau nggak ada kita kebun Pak saya. Itu Pak Harun saya. Jadi Pak Harun ini multi talenta lah ya. Bisa berkebun, bisa bekerja proyek ya. Tergantung order Pak sebenarnya karena kita nggak punya kerja tetap Pak. Ya, yang penting tetap bekerja. Insyaallah Pak. Jadi penting untuk Bapak Ibu Bapak ketahui semuanya bahwa mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui forum dialog. Ya, jadi kita di sini nanti hanya berdiskusi yang memang bertujuan untuk mencari titik temu terhadap permasalahan Bapak-bapak sekalian. Nah, jadi melalui proses mediasi ini kita harapkan akan terjadi penyelesaian sengketa itu secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang kalah. Jadi kita di sini sama-sama ingin menemukan win-win solutionnya. Jadi istilahnya winning together lah. Jadi kita bisa menang secara bersama. Nah, perlu juga Bapak-bapak sekalian ketahui bahwa mediasi ini bersifat tertutup dan rahasia. Jadi apapun yang kita dialogkan di sini itu tidak akan menjadi konsumsi publik. Saya sebagai mediator menjamin kerahasiaan semua itu. Nah, dan juga saya sebagai mediator tentu saja harus bersikap netral dan imparsial. Artinya saya tidak akan mendukung atau tidak akan berpihak kepada salah satu dari Bapak-bapak sekalian. Dan yang pastinya juga saya sebagai mediator ini bukan dalam rangka untuk mengambil keputusan. Jadi nanti keputusannya akan datang dari Bapak-bapak sekalian yang tentu saja berkeadilan bagi kita semua. Nah, kalau memang dibutuhkan dalam proses mediasi ini juga akan dilaksanakan kaukus. Nah, dalam hal ini kaukus adalah pertemuan secara sepihak tanpa dihadiri oleh pihak lain. Karena bisa jadi nanti ada hal-hal yang sifatnya sensitif yang tidak mungkin Bapak-bapak sekalian mengutarakannya di sini. Jadi kita ada fasilitas kaukus. Nah, untuk menjamin proses keberlangsungan mediasi, ada beberapa hal yang harus kita sepakati sebagai aturan mainnya, ya, yang nantinya menjadi komitmen kita bersama sehingga proses mediasi ini berjalan lancar. Nah, mungkin kalau ada usulan dari Bapak sekalian, apa aja yang kira-kira harus kita sepakati sebagai aturan main? Kalau saudara saya pertama ya tidak mencela lah. Tidak mencela kalau misalnya kawan ataupun misalnya yang berbicara saling menghormati. Tidak boleh mencela, ya, saling menghormati. Nah, kalau dari Pak Harun, Saya Pak Yahya ya, mohon maaf Pak Yahya. Saya sepakat dengan kawan saya karena kebetulan kami juga kawan lama sebenarnya. Jadi kan sudah kenal lama puluhan tahun, tapi ya sebenarnya kita itu kan ada saja namanya khilaf keliru kan. Ya. Tapi saya setuju dengan yang tadi. Ya, Kita berarti juga yang ingin ini diselesaikan secara baik-baik karena kami sudah lama tahu sebenarnya.
tidak boleh mencela ya. Kemudian mungkin saya juga mengusulkan tidak boleh saling memotong pembicaraan. Artinya ketika ada satu pihak yang sedang berbicara, yang pihak yang lain itu harus mendengarkan. Ya, begitu juga sebaliknya. Sepakat ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian tidak juga mengeluarkan kata-kata kasar. Setuju ya? Nah, kemudian tidak membawa senjata tajam. Ya, karena kita khawatirkan nanti akan anarkis dan bisa berdampak negatif untuk kita semua. Sepakat ya? Baik. Oke, jadi kalau aturan main ini nanti akan menjadi pedoman kita dalam proses mediasi. Jika memang diperlukan untuk pertemuan selanjutnya, kita masih berkomitmen dengan aturan main yang ini. Baik, Bapak sekalian, sepakat ya? Sepakat. Oke, sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan permasalahannya terlebih dahulu. Ya, apa duduk perkara sebenarnya? Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Yahya sebagai pemohon dalam hal ini. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi begini Pak, saya sama Pak Arun sebenarnya kami sahabat lama, sahabat sejak muda dulu lah. Jadi pernah satu ketika kami duduk di warung kopi di Kota Semarang. Jadi Pak Harun ini menawarkan saya tanah beliau untuk dijualkan ke saya, sekitar 10 hektar ya. Jadi dijualkannya tanah yang ada di kebunnya di daerah Katemon ke saya dengan harga sekitar 700 juta. 700 juta Pak ya. Juta. Luasnya sekitar 10 hektar. 10 hektar. Jadi ketika beliau nawarkan ke saya tanah yang dijual, awalnya saya sih tidak tertarik, namun karena ini sahabat, beliau pun juga butuh uang sepertinya, saya nggak tahu apa masalahnya. Sudah saya coba untuk lihat dan saya membeli tanah beliau. Namun rupanya ada masalah Pak, ketika saya beli tanah dari Pak Harun ini, sudah saya transfer uangnya. Ternyata ketika saya mematok tanah yang sudah saya beli itu, ada orang lain yang mengaku sudah dibeli ini tanahnya dari Pak Sigit ya. Jadi Pak Sigit ini mengancam saya, Pak, ini kok tanah kok pandai-pandai pula Bapak untuk mematokkan tanah Bapak. Ini kan tanah saya sudah beli ini. Sama siapa Bapak beli? Saya sudah beli sama Pak Harun. Kata Pak Sigit ini, saya sudah beli juga sama istrinya Pak Harun. Malah saya sudah ada semacam dilaporkan oleh Pak Sigit ini. Maksudnya saya mengambil alih tanah beliau, melaporkan ke polisi, bahwasanya saya melakukan penyerobotan tanah. Jadi saya tidak terima, sampai pengancaman kalau Bapak ini melanjutkan Bapak pasang pelang ini, maka Bapak nanti akan saya lapor polisi. Ini enggak main-main Pak, betul, saya punya surat. Itu tidak saya loh. Kok Bapak ini punya surat, di mana dapatnya? Saya jumpain Pak Harun, Pak, ini kenapa nih Pak? Ternyata tanah Bapak ini sudah ada pemiliknya Pak. Pak Harun terkejut. Dari mana? Padahal kan nggak ada. Rupanya dari istri beliau yang melihatnya. Itulah persoalannya Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada satu tanah dalam hal ini jadi dua kepemilikan gitu ya. Oke. Kalau dari Pak Harun sendiri, bagaimana? Apakah benar kejadiannya seperti itu Pak Harun? Ya, jadi begini Pak sebenarnya, tidak dipercaya dulu ya. Ya, silakan Pak Harun. Betul memang bahwa kawan lama saya, saudara saya ini pada ini sudah mentransfer uang dan kami sudah bisa dibilang sudah deal untuk tanah, karena seperti perkenalan di awal saya tadi, saya ini kan mainnya proyek Pak, atau kasarnya dulu bangunan lah. Nah kebetulan kemarin saya izin proyek tapi kalah tender, maka bisa dibilang bangkrut lah saya gitu kan. Sehingga tanah yang notabene merupakan aset dari saya, mau tidak mau untuk mengikuti
di apa namanya, panjat proyek di beberapa proyek. Saya nggak main di satu pak, berapa saya panjat, tapi semua kalah tender. Maka banyak loh saya habis uang kemarin, sehingga sama ibunya anak di rumah kita cari solusi. Ya sudah, nama juga hidup kan, kadang kita untung kadang kita rugikan gitu. Kita bersepakat untuk menjual tanah yang kami punya, satunya yang kami punya, yang tadi luasnya sudah Sebutkan dari 10 hektar apa ya? dan nominal dan juga sudah disebutkan tadi. Ya. Tapi ini juga saya melihat ada sedikit miskomunikasi. Kenapa? Karena ketika saya bertemu kembali dengan kawan lama saya ini, saudara saya ini Pak Yahya, saya tanpa menceritakan detail ke istri saya, saya mengambil kesepakatan dengan Pak Yahya untuk menjual tanah tersebut. Ya. Saya tidak ceritakan pada istri saya, maka ya sudah, saya anggap ini tidak ada masalah kan, karena waktu ditransfer itu tanah sudah kita lepas gitu. Tapi rupanya belakangan juga saya tahu, ketika kan sebenarnya kalau ya namanya kami juga kan posisinya juga sangat apa ya, tidak banyak, jadi surat menyurat yang detail belum kami urus, tapi secara akad sudah kami saling beralih kepemilikan lah karena itu ke kawan saya Pak Yahya. ya, betul. Nah, jadi sebelumnya Bapak tahu nggak kalau tanah itu sudah dijual oleh istri Bapak? Nah, jadi begini sebenarnya, saya tidak tahu. Nah, jadi masalah kan juga uang yang dipakai di saya, yang saya dapat dari Pak Yahya, saya kasih istri saya dipakai untuk menutupi hutang-hutang kami. Gitu. Rupanya juga ada juga tempat dia udah ngambil juga di tempat lain gitu, dan itu tanpa sepengetahuan saya gitu. Ngambil tanah atau Ngambil uang. Sebenarnya dia katanya ngambil uang gitu ya. Ya. Ngambil uang. Dia katanya nggak jual beli gitu, tapi karena nggak ada pakai balikan uang orang, dikasihlah tanah itu sebagian gitu. Sementara saya sudah jual semua ke kawan saya ini, Pak Yahya. Jadi saya bingung juga ini. Baik, terima kasih Pak Harun ya. Jadi dalam hal ini artinya yang bisa kita simpulkan untuk permasalahannya bahwa ternyata benar tanah itu sudah dijual oleh istri Pak Harun Ya, tanpa sepengetahuan Bapak. Nah, artinya Bapak mengakui bahwa ketika ada pihak ketiga yang datang ke tempat Pak Yahya Sandio ini membangun patok rumah, itu benar adanya gitu ya. Ya betul, karena istri saya bertransaksi, mau tidak mau saya juga ikut bertanggung jawab. Tapi di sisi lain saya juga harus bertanggung jawab dengan Pak Yahya. Baik, artinya kita sudah menemukan titik temu permasalahannya. Artinya kan kita sudah sama-sama mengakui bahwa masalahnya ini. Nah, sekarang kira-kira apa solusi yang bisa kita lakukan dari Bapak sekalian untuk menyelesaikan sengketa ini? Nah, kalau dari Pak Yahya sendiri bagaimana? Kalau solusi saya segini Pak, ini kan saya mau ya nggak usah diperpanjang lah, itu memang nih kawan. Saya maunya Pak Harun bertanggung jawab untuk mengembalikan saja, mengembalikan uang yang sudah saya berikan sekitar 2 juta, tidak persoalkan lagi, mungkin mengembalikan. Dan kalau memang misalnya Pak Harun apa namanya menyicil pun saya terima lah, tapi jangan lama-lama kali menerima di sekitar 6 bulan lah. Dicicil, Boleh sekitar 6 bulan. sistem pembayarannya boleh dicicil selama 6 bulan. Boleh lebih lama sekitar 6 bulan. Itu ya karena saya kenal sama Pak Harun. Bagaimana dengan Pak Harun sendiri? Kira-kira diterima nggak usulan penyelesaiannya seperti yang Pak Yahya sampaikan? Kalau sistem mencicil, itu saya berterima kasih gitu, kalau mencicil gitu. Cuma jadi masalah kan dari segi waktunya ini kan. Kalau misalnya dipatok waktu 6 bulan harus lunas, nah saya khawatir nanti menjadi masalah baru ketika saya tidak mampu betul dalam waktu 6 bulan itu untuk mencicil semuanya gitu. Nah, kalau bisa kan sebenarnya saya minta
tambahan gitu, misalnya lunas dalam waktu 6 bulan sampai maksimal katakanlah 10 bulan atau setahun misalnya. Nah, itu yang saya inginkan gitu sebenarnya gitu. Bukan saya mau lari bertanggung jawab, karena ini kan Ya. uang orang lah istilahnya gitu. Cuman di waktunya ini yang saya minta tolong, kalau bisa jangan dipatok nanti 6 bulan ini harus lunas. Nah, jadi pembicaraan kita ini semakin ke arah yang positif. Artinya ada dua titik temu yang sudah kita sepakati gitu ya, secara tidak langsung. Yang pertama, Pak Harun bersedia untuk bertanggung jawab terhadap uang 700 juta itu. Kemudian yang kedua, Pak Harun mau membayarnya dengan sistem dicicil. Hanya saja kalau dari Pak Yahya, beliau menawarkan dalam waktu 6 bulan, cuma Pak Harun meminta tambahan waktu, jangan 6 bulan. Ya, betul. Nah, kalau tawaran dari Pak Harun tadi selama 1 tahun, Maksimal gitu. maksimal 1 tahun. Bagaimana dengan Pak 10 bulan Yahya? sampai 12 bulan lah. Sebenarnya saya sudah baik kali sama Pak Harun ini. Saya kan pernah ditipu dari korban kan. Saya bilang tadi dicicil sampai 6 bulan ya kan. Lalu boleh cicil lagi 6 bulan. Nggak urusan saya sih gimana caranya Bapak. Yang penting adalah usaha dari Bapak, etikat baik Bapak untuk mengembalikan. Kalau memang nanti misalnya 6 bulan tidak ini, Bapak kan bisa ngomong lagi ke saya. Nah, yang penting Bapak usahakan dulu lah, usahakan dulu sampai 6 bulan. Kalau memang tidak kendala, ya baru nanti di Bapak ngomong Dapat ke saya. dibicarakan Nah, bicarakan ulang. lagi. Tapi ada etikat baiklah tuh Bapak menyelesaikan itu. Karena kebetulan memang ya saya juga perlu juga kan uang yang dari sudah saya beli kemarin yang sudah saya keluarkan. Nah, bagaimana dengan Pak Harun? Nah, artinya ini kan semakin positif. Pak Yahya sudah mau menerima secara dicicil berapa tadi, cuma usahakan dulu dalam waktu 6 bulan. Kalau memang nanti tidak selesai, itu insya Allah akan ada keringanan yang melalui pembicaraan selanjutnya. Bagaimana Pak Harun? Ya kalau misalnya memang seperti konsep yang tadi 6 bulan saya berusaha maksimal, saya pasti juga akan berusaha dalam 6 bulan, karena ini kan beratnya di saya sebenarnya. Saya setuju, tapi dengan catatan boleh nggak saya minta misalnya pada saudara saya ini Pak Yahya, kalau misalnya dalam waktu 6 bulan misalnya belum bisa terlunasi, kita masih bisa bicara seperti ini baik-baik untuk tambahan waktunya. Bukan di pengadilan. Baik, saya kira kita udah mendapatkan titik temunya. Ya, ini izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Yang pertama, Pak Harun dalam hal ini sebagai termohon bersedia untuk bertanggung jawab mengembalikan uang sebesar 700 juta rupiah. Bagaimana, sepakat ya Bapak? Sepakat. Nah, kemudian untuk mekanisme pembayarannya dengan sistem dicicil diusahakan selama 6 bulan. Ya. Sepakat ya? Jika memang nanti tidak selesai atau tidak sanggup dibayar dalam waktu 6 bulan, berarti Bapak sekalian kita akan duduk lagi berdialog seperti ini untuk membicarakan bagaimana mekanisme pembayaran selanjutnya. Ya, sepakat ya? Sepakat. Nah, baiklah, terima kasih kepada Bapak sekalian. Saya kira kita sudah mendapatkan titik temunya. Jadi kita akhiri proses mediasi ini. Sebelumnya silahkan kita untuk berjabat tangan terlebih dahulu Pak Harun dan Maaf Pak ya, Yahya. hanya begini urusannya. Baik, saya sebagai mediator juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses mediasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.